Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Trialita, NIM 241031061 dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 24B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis manajemen pengadaan, distribusi dan transportasi studi kasus PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Baik, tanpa berlama-lama, mari saja kita mulai pada materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian analisis manajemen pengadaan. Pengertiannya yaitu adalah proses menggunakan data untuk meninjau, mengoptimalkan, dan membuat keputusan strategis dalam siklus pengadaan yang mencakup seluruh aktivitas mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pembayaran pemasok. Yang kedua yaitu ada fungsi dan peran strategis. Pengadaan dalam Garuda Food berperan penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas seperti kacang, bahan biskuit, dan lain-lain, serta kemasan yang secara langsung memengaruhi kualitas produk akhir dan efisiensi biaya produksi. Yang kedua yaitu keunggulan kompetitif, yaitu dapat mengontrol biaya, meminimalkan risiko gangguan pasokan, dan memastikan standar klinis atau kualitas produk tetap tinggi sehingga mendukung citra baik profitabilitas. Selanjutnya itu kriteria pemilihan supplier. Garuda Food menerapkan rantai pasokan global yang mengindikasikan kriteria pemilihan pemasok yang ketat. Satu yaitu dari segi kualitas dan standar. Produk Garuda Food memiliki standar kualitas dan klinis yang tinggi. Oleh karena itu, pemasok harus mampu memenuhi spesifikasi kualitas bahan baku yang ketat. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan kapasitas. Perusahaan memiliki target pertumbuhan penjualan. Pemasok harus memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan bahan baku yang besar, yaitu lebih dari 250.000 ton per tahun, dan fleksibel terhadap fluktuasi permintaan produksi. Selanjutnya yaitu ada alur siklus pengadaan bahan baku. Berikut ini adalah alur sederhana dari siklus pengadaan bahan baku kacang tanah atau procurement cycle di perusahaan Garuda Food. Pertama itu adalah mulai, selanjutnya mencari data luas areal tanam di tingkat kabupaten. Selanjutnya melakukan cross-check di tingkat kecamatan, lalu mencari data umur, kondisi, luas areal tanaman, dan produksi awal panen. Selanjutnya yaitu membuat forecast bahan baku dan selesai. Itu adalah alur siklus pengadaan bahan baku. Selanjutnya ada hubungan antara pengadaan, distribusi, dan transportasi. Dari segi pengadaan yaitu mendapatkan bahan baku yang berkualitas, tepat waktu, dan harga terbaik. Distribusi yaitu merencanakan dan mengelola jalur penjualan agar sampai ke konsumen, serta transportasi yaitu alat yang menghubungkan pengadaan dari pemasok ke pabrik dan distribusi dari pabrik ke konsumen. Strategi distribusi yang digunakan oleh Garuda Food adalah distribusi intensif dengan menggunakan saluran distribusi tidak langsung atau in-house. Kelebihannya yaitu kontrol penuh untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas layanan dan kualitas. Selanjutnya yaitu jangkauan lebih luas mencakup pedagang kecil atau warung, serta pelaporan yang lebih transparan. Kekurangannya yaitu biaya tinggi, memerlukan investasi yang besar, potensi hambatan seperti ketersediaan produk atau keterlambatan armada, serta kompleksibilitas dalam mengelola 128 depo dan 160 subdistributor. Selanjutnya yaitu materi transportasi. Transportasi yang digunakan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah yang pertama yaitu jalur darat. Kelebihannya yaitu fleksibel karena dapat menjangkau hampir semua lokasi pelanggan serta biaya relatif rendah untuk jarak pendek hingga menengah. Kekurangannya yaitu kapasitas pengirimannya terbatas dibandingkan dengan jalur laut dan udara, serta ketergantungan infrastruktur seperti kondisi jalan. Lalu pada jalur udara dan laut, yaitu jalur laut, kelebihannya yaitu kapasitas pengangkutan lebih besar dengan biaya per unit lebih kecil. Kekurangannya yaitu waktu pengiriman lebih lambat,
Tidak ideal untuk produk yang perputarannya cepat. Untuk jalur udara, kelebihannya yaitu waktu pengiriman cepat, ideal untuk produk yang sangat sensitif atau bernilai tinggi, dan kekurangannya yaitu dibanding dengan transportasi yang lain, jalur udara menggunakan biaya yang paling besar. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.